mungkin saya mau sharing-sharing kayak gini dulu. Terus yang terpenting kita tuh harus bisa sharing pengalaman. Mungkin saya bisa mengambil banyak ilmu dari senior-senior yang lebih berpengalaman dari saya. Jadi kita juga bisa saling sharing satu sama lain. Jadi kalau ada kesempatan satu sama lain kita bisa sharing sama yang lain. Terus yang kedua, saya juga memaparkan beberapa pengalaman yang telah saya dapat dan saya rangkum dalam beberapa PowerPoint, dalam beberapa slide yang akan saya sampaikan setelah ini. Dan yang terakhir mungkin ada tanya jawab, dan di sesi terakhir saya ingin membagikan link gimana kalau kita mau start karir di kapal pesiar. Saya nanti bagikan link caranya, dan kalian bisa akses link itu menggunakan ID saya. Nanti saya bagikan juga ID saya. Jadi kalian bisa akses link itu, kalian bisa daftar dan kalian bisa apply. Semoga bisa tembus. Kalau emang tembus nanti saya coba push dari saya untuk ke office. Semoga bisa tembus ke depannya. Ada lagi alumni-alumni terutama dari Poltekpol dan terutama dari Indonesia ini, kita ada lagi officer yang di kapal pesiar. Itu harapan saya yang sebenarnya. Jadi seenggaknya di sesi kali ini ada manfaat yang bisa kita dapat satu sama lain, bisa membagi informasi satu sama lain, dan kedepannya kita tetap menjalin silaturahmi satu sama lain. Baik, ada pertanyaan so far? Aman, kalau aman saya lanjut. Ya, silakan ya. Siap. Oke, jadi yang sesi kedua saya mau sharing-sharing dan saya mau membagikan paparan yang telah saya dapat selama ini. Mungkin tidak terlalu baik pengalaman saya, tapi ini yang saya dapat. Jadi saya ingin membagi tips and triknya kepada senior-senior dan kepada rekan-rekan, terutama yang baru lulus, agar kita bisa bersaing dalam dunia kerja as a officer. Jadi sebenarnya Indonesia ini memiliki banyak pelaut yang hebat. Pelaut-pelaut kita yang dari Indonesia, saya percaya mereka tuh ulet, mereka tekun, dan mereka pandai. Cuma masalahnya kadang kita belum berani untuk dari luar negeri, dari Eropa. Kita nggak mau bersaing, terus biasanya kita tuh minder duluan. Jadi mental kita yang perlu diperbaiki. Jadi pada kesempatan kali ini saya bakal men-sharingkan tentang mentality. Saya bakal sharing sebentar. Apakah semua bisa lihat di screen masing-masing? Bisa, Steve. Cukup jelas. Cukup jelas ya? Cukup jelas, nah. Oke. Saya mulai dari perkenalan, tadi udah saya sampaikan. Jadi kali ini saya bekerja di Royal Caribbean International. Ini adalah perusahaan kapal pesiar yang ada di Amerika. Jadi ada beberapa kapal di Royal Caribbean tuh, ada banyak kapal yang beberapa di benua yang berbeda, ada yang di Asia, ada yang di Eropa, yang di Amerika. Jadi di setiap benua itu mereka punya beberapa kapal, dan saat ini saya sudah kontrak keempat di kapal pesiar ini. Kontrak pertama, yang kedua saya di Amerika, yang ketiga saya di Eropa, dan yang terakhir kemarin sebelum pulang saya di Australia. Lebih tepatnya itinerary saya itu di Australia, New Zealand, habis itu Tasmania, Hobart, keliling Australia, balik lagi home base-nya di home port-nya di Sydney di Australia. Jadi so far yang bekerja di Royal Caribbean sebenarnya ada banyak orang Indonesia juga. Banyak sekali saya temukan senior-senior, bahkan mereka posisinya di rating sementara mereka punya ijazah. Dan saya kalau boleh sharing, sebenarnya saya start dari rating juga. Jadi sedikit cerita, dulu saya waktu lulus saya mengapply di beberapa perusahaan. Waktu itu saya ada di Jakarta dan mengapply beberapa perusahaan, tapi dari beberapa itu saya mencoba melamar di salah satu agensi Equinox Bahari Utama. Di sana saya coba apply Anthony Fidel.
itu tuh perusahaan tanker di situ. Tapi pada saat itu secara tidak sengaja saya mendapat tawaran untuk mengapply di Royal Caribbean karena pada saat itu mereka tahun pertama hiring partner sama perusahaan saya. Jadi tahun pertama Equinox bekerja sama Royal Caribbean, tapi mereka hanya mengirimkan orang dari rating dan orang dari hospitality. Jadi saya waktu itu udah sekitar 5 bulan setelah wisuda udah gak ada uang. Jadi apapun opportunity yang saya dapat saya ambil. Saya coba apply di Royal Caribbean. Saya jadi junior seaman. Junior seaman kalau senior dan rekan-rekan tahu, junior seaman itu posisinya di bawah OS. Jadi kalau rating di kapal pesiar itu ada PB, ada OS, dan ada JS. JS ini junior seaman di bawahnya OS. Jadi saya dulu start dari junior seaman, dari JS, jadi paling bawah. Habis itu saya mencoba apply jadi kadet, saya apply jadi officer, itu nggak bisa karena mereka punya sekolah sendiri. Mereka punya hiring partner sendiri. Itu kenapa kalau ditanya kok susah masuk di kapal pesiar, karena mereka punya quality control. Jadi mereka punya sekolah yang ada di US, mereka punya sekolah yang ada di UK, terus mereka punya ada sekolah yang ada di Norway. Jadi lulusan dari lulusan dari mereka itu yang biasanya mereka hire, tapi mereka tes dulu baru masuk ke perusahaan itu. Sementara saya dulu dari JS, saya coba berjuang, saya coba pengen tahu gimana sih caranya sebenarnya, apa yang membedakan antara pelaut kita sama pelaut luar. Kenapa kok kita sulit dilirik, terutama di kapal pesiar. Setelah saya dapat semuanya, saya rangkum dalam beberapa PowerPoint ini dan saya bagikan share kepada teman-teman as per my experience, apa yang saya dapat, apa yang perlu kita pelajari untuk bisa berkarir menghadapi dan kompetisi sama orang-orang yang berada di luar negeri. Jadi apa aja yang perlu kita improve, apa aja yang perlu kita teknik kita dalam knowledge kita, terutama itu yang penting, communication skill itu yang penting untuk bisa bersaing dengan mereka. So ya, saya sedikit cerita. Setelah itu saya dari junior seaman, saya coba nge-apply jadi kadet, gak keterima sampai sekitar 2 tahun. Baru di bulan terakhir saya bertemu dengan beberapa kapten yang helpful, membantu, tapi mereka bilang mereka mau membantu saya setelah saya training, setelah saya belajar. Jadi intinya saya tetap bekerja sebagai junior seaman, tapi saya training sama beberapa bridge officer selama 8 bulan. Jadi selama 8 bulan tidur saya hanya 3 jam, karena pagi sampai sore saya bekerja sama bosun. Setelah selesai bekerja, makan malam, saya ke bridge untuk belajar. Jadi sekitar tidur saya hanya 3 jam. Ya nggak apa-apa, itu sebuah proses. Tapi setelah itu saya 8 bulan training, habis itu saya 3 bulan tes di Miami. Jadi di Miami 3 bulan tes, ada 6 kali interview, ada 4 interview sama port captain dan 2 sama HR manager di Miami. Habis itu ada stress test, ada ECDI specific test, ada regulation test, ada correct test, terus ada environmental test. Setelah tes itu semua keluar, alhamdulillah saya bisa lolos dan mereka memberikan opportunity kepada saya untuk jadi officer di salah satu kapal mereka di Royal Caribbean. Tepatnya waktu itu kontrak pertama saya di Explorer itu di Miami, yang rutenya tuh di Miami sama Amerika bagian utara. Jadi Miami, Meksiko, sama Argentina di sebelah situ. Jadi itu kontrak kedua saya, lanjut di Eropa. Di Eropa juga kontrak terakhir baru saya di Australia. Jadi ada beberapa pengalaman yang bisa saya sharing, terutama dalam saya bisa berkompetisi sama mereka. Yang notabene saya bukan lulusan dari partner mereka, tapi mereka memberikan kesempatan kepada saya. Itu yang ingin saya sharing kepada teman-teman, karena saya ingin ada banyak orang Indonesia lagi di kapal pesiar, karena jujur kita nggak kalah kualitas sama mereka, kita nggak kalah pengalaman sama mereka, kita hanya kadang kurang dalam bersosialisasi, kurang komunikasi, sama kadang mental kita agak sedikit down dari mereka. Itu aja sih. So, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema tentang menjadi officer yang lebih unggul,
agar mampu bersaing di dunia kerja. So dalam kesempatan kali ini, as per my experience, jadi lebih unggul dari kompetitor kita. Yang pertama itulah adalah pengembangan diri, yang kedua itu berani menghadapi tantangan, dan yang ketiga fokus. Oke, dari yang pertama kita mulai, yaitu pengembangan diri. Pengembangan diri saya bagi menjadi 4. Yang pertama improve knowledge, yang kedua communication skills, yang ketiga attitude, dan yang keempat mentality. Jadi dari pengembangan diri, as per my experience, setelah saya menjadi rating dan saya masuk di perusahaan itu, saya mencoba mengamati officer yang bekerja di kapal pesiar itu, kenapa kok bisa mereka jadi officer sementara saya nggak bisa. Sementara kebanyakan orang Indonesia juga nggak dilirik sama perusahaan mereka. Jadi itu yang membuat saya mengamati apa yang perlu kita improve untuk bisa sama kayak mereka. Jadi as per my experience, jadi selama saya bekerja dan saya melihat perbedaan di antara teman-teman saya, terutama dalam hal rating dan sesama officer, tapi mereka rating ada sedikit perbedaan, dan benar-benar jadi officer di perusahaan itu memang ada sedikit perbedaan. Yang pertama yang harus kita improve yaitu knowledge. We have to improve our knowledge. Ini yang utama, ini fondasinya. Kita bisa improve knowledge kita dari meningkatkan minat baca dan memahami ilmu pelayaran. Jadi selama saya training selama 8 bulan, ada sekitar 4 modul yang saya baca dari Inggris, dari UK Academy. Ada 4 modul. Sebenarnya dari modul yang mereka kasih ke saya itu sama seperti buku-buku ketika kita kuliah. Itu sama seperti buku-buku seperti kita belajar di bangku kuliah, cuma mereka dalam bentuk bahasa Inggris, jadi lebih mudah mengimplementasikannya, lebih mudah berkomunikasi dengan sesama karena mereka menggunakan bahasa Inggris. So menurut saya improve knowledge ini sangat penting. Jadi kalau ada waktu kosong, yes saya tahu bekerja di kapal itu memang capek, tapi kalau bisa tolong disempatkan at least 1 jam sehari untuk mengimprove knowledge kita, lebih ditingkatin lagi. Ada banyak buku yang bisa kita baca. Yang pertama tuh kita bisa belajar tentang ilmu pelayaran, English for Seafarers, itu sangat penting. Jadi kita baca semuanya untuk meningkatkan knowledge kita. Knowledge itu yang bisa kita tunjukkan sama perusahaan. Seperti halnya kita mengapply dalam sebuah perusahaan, tiba-tiba mereka oke dengan requirement yang mereka mau, mereka feedbacknya bagus, akhirnya mereka memanggil kita untuk tes interview dan tes semacamnya. Dari itu mereka bakal percaya sama knowledge kita. So sebelum kita mendapatkan kesempatan itu, saya lebih menekankan kepada yang baru lulus, kepada teman-teman yang lagi mencari kerja, coba di-improve knowledge-nya agar kita siap kalau kita mendapat kesempatan. Karena kesempatan nggak datang 2 kali, jadi kalau kalian punya kesempatan, tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin, apapun itu. Perusahaan apapun itu yang kalian mau, pekerjaan apapun yang kalian mau, kalau kalian punya kesempatan, please manfaatin baik-baik. Jadi pesan saya sebelum dapat kesempatan itu, improve knowledge. Kalian improve knowledge kita, belajar tiap hari. Mungkin sama seperti saya dan yang lainnya, mungkin dalam bangku kuliah kita malas-malasan, kita kebanyakan tidur, tapi dalam dunia kerja kadang kita menyesal kenapa kita kok terlalu banyak tidur waktu kita kuliah. Itu yang terjadi sama saya juga. Waktu saya bekerja, saya merasa saya belum tahu apa-apa, tetapi teman-teman saya yang dari luar, mereka bisa tahu apa yang harus mereka lakukan. Basic mereka sudah kuat. Jadi saya menekankan kepada terutama junior saya dan teman-teman, kalau emang ada waktu at least sejam sehari kita harus membaca, improve knowledge kita. Terus yang kedua adalah communication skills. Communication skills ini fondasi setelah kita tahu knowledge-nya. Jadi communication skill ini bakal terbentuk ketika kita membiasakan diri. Saya dulu termasuk orang yang pendiam dan saya introvert, gak terlalu suka berbicara. Tapi karena dipaksakan keinginan,
saya ingin menjadi officer di kapal pesiar, saya ingin bekerja dengan layak, saya ingin mendapatkan hidup lebih baik, saya ingin mendapat salary lebih baik. Jadi yang saya lakukan, communication skill itu yang utama. Karena communication skill menunjukkan siapa dirimu. Ada salah satu quotes yang sering saya dengar, once you open your mouth, you tell the world who you are. Jadi ketika kalian udah mulai berbicara, kalian udah mulai uh, membicarakan sesuatu dari mulut kalian, orang-orang bisa menangkap siapa kalian itu sebenarnya. Jadi yang saya tekankan communication skills ini perlu ditingkatin. Dan communication skill ini biasanya kita harus membiasakan bahasa Inggris dan mempraktekannya. Karena kita memiliki cita-cita ya kita bekerja di perusahaan yang baik, kita bekerja di perusahaan yang bagus ke depannya. Jadi rata-rata perusahaan bagus kan emang dari luar negeri, dari segi materi, dari segi salary, dan dari segi equipment dan semacamnya SOP perusahaan dari luar negeri. Nggak bisa kita pungkiri mereka punya salary yang lebih tinggi dari nasional, dari perusahaan lokal. Jadi untuk bisa bekerja di perusahaan luar negeri kita harus bisa berbicara bahasa Inggris. Gimana caranya dan gimana mempraktekannya itu tergantung sama teman-teman semuanya, tergantung sama kesukaan teman-teman semuanya. Kalau saya dulu, saya belajar bahasa Inggris itu dari lagu, I learn by songs, I learn by movies, karena itu yang saya suka, lagu dan film itu yang saya suka. Jadi selama saya belajar bahasa Inggris, saya belajar dari lagu, belajar dari film. Jadi ada kata per kata yang saya tulis. Jadi kalau ada kata yang tidak saya mengerti, saya tulis dalam sebuah note, dalam sebuah buku, saya cari artinya dan saya membuat kalimat dari kata itu. Jadi kata per kata saya tulis, kata per kata saya tulis. Memang sedikit membosankan, tapi itu cara yang efektif buat saya. Setiap orang memiliki cara masing-masing, tapi saya mau bagikan cara saya. Kalau saya belajar dari lagu dan film. Karena kalau saya belajar dari vocabulary, saya belajar dari kosakata, itu stres buat saya. Dan saya tidak bisa menghafal satu persatu kata dalam bahasa Inggris. Jadi yang saya lakukan, saya pancing dari lagu, saya pancing dari film, jadi rasa inginnya kuat. Saya pancing dari YouTube. Sekarang banyak YouTube channel yang mengajari cara kita bahasa Inggris, itu banyak sekali. Saya dulu gak punya uang untuk mencoba belajar di kampung Inggris Paris seperti teman-teman saya gak ada uang dulu. Jadi yang saya lakukan mandiri. Jadi saya belajar by myself. Jadi saya belajar dari lagu, saya belajar dari YouTube, saya belajar dari film. Dan hasilnya efektif karena saya sering mempraktekannya. Setelah saya mencari artinya, setiap hari saya belajar depan cermin. Kalau saya telepon sama seseorang, saya ngomong bahasa Inggris. Memang terkesan lebay pada awalnya, tapi itu cara yang efektif untuk kita melatih mental dan kita melatih communication skills kita. Karena dengan communication skills itu bahkan terbentuk attitude kita yang ketiga. Dalam hal pengembangan diri itu akan terbentuk yang ketiga, yaitu attitude. Attitude bisa membangun hubungan baik dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan. Jadi dalam attitude ini yang saya perhatikan dari orang-orang mereka, kenapa mereka bisa lebih diunggulkan dari orang-orang kita, mereka punya attitude yang bagus. Mungkin knowledge mereka kalah sama kita, mungkin pengalaman mereka kalah sama kita, tapi attitude mereka benar-benar luar biasa. They know how to explain something to everybody. They know how to order something to everybody. Jadi mereka tahu menempatkan diri. Mereka tahu menempatkan diri kepada rekan kerja, mereka tahu kepada atasan, mereka tahu, dan kepada bawahan mereka tahu. Mereka bisa dekat dengan bawahan, tapi mereka tidak terlalu dekat. Mereka ada gap dengan bawahan, tapi mereka dekat. Sama atasan mereka saling menghargai, tapi di satu sisi mereka bisa bercanda. Sama rekan kerja juga begitu. Jadi yang saya tangkap adalah attitude, bagaimana menempatkan diri kalian. Ini sangat penting dalam kita membangun kepercayaan seseorang. Karena orang tuh bakal percaya sama kita setelah mengetahui attitude kita. Jadi sulit bagi orang untuk memberikan kepercayaan kalau attitude kita tidak mencerminkan baik dalam perusahaan ini. Salah satu contohnya ketika kita memiliki attitude yang temperamen.
kita memiliki attitude yang mudah marah. Itu sebenarnya bisa diakali. Mungkin ketika kita mau lagi marah, kita bisa menjauh sedikit. Ketika kita lagi marah sama seseorang, kita lagi pengen marahin bawahan kita pengen ngoceh sama orang lain, kita bisa pergi sedikit ke ruangan sendiri dan kita harus berpikir jernih. Karena yang saya tangkap so far ya, kalau kita berusaha menjaga kepribadian kita, kita menjaga diri kita, itu ada hal positif yang kita ambil dari apa yang kita lakukan setelah itu. Karena attitude ini perlu dipelajari. Attitude itu nggak timbul secara serta-merta datang pada diri kita. Seperti halnya pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin perusahaan itu nggak muncul attitude tiba-tiba, tapi mereka bangun attitude mereka. Mereka latih attitude kita. Jadi mereka latih attitude mereka, mereka tahan ketika mau melakukan hal-hal yang buruk. Mereka coba halangi ketika pengen berkata kotor. Itu semua dilatih. Jadi saya tekankan untuk bisa menahan diri dan untuk bisa menempatkan diri kita di mana posisi kita yang sebenarnya bisa menempatkan diri kita kepada rekan kerja, kepada atasan, dan kepada bawahan. Dan yang keempat, untuk pengembangan diri adalah mentality. Bangun mentalitas yang positif dari dalam diri kita. Mental yang positif, bukan mental yang negatif. Banyak mental yang negatif, seperti halnya kita ngomongin orang, seperti halnya kita marah-marah sama orang, seperti halnya kita berani sama orang, tapi itu dalam hal yang salah. Itu merupakan bentuk mentality negatif. Yang saya tekankan adalah mentalitas yang positif. Mentalitas yang positif ini maksudnya kita mau belajar. Kita nggak malu untuk bertanya kepada seseorang, baik itu orang lebih tua, baik itu orang lebih muda. Jangan batasi diri kita untuk belajar hanya karena yang mau kita pelajari itu dari orang-orang yang lebih muda atau orang-orang yang tidak punya pengalaman seperti kita. Kita merasa pengalaman kita lebih yang lain, sampai akhirnya kita malu untuk bertanya sama orang-orang yang lain. Jadi mentalitas ini berani, berani. Kita tuh harus berani karena so far dalam job desk saya, job desk di kapal pesiar ada sedikit perbedaan karena di kapal pesiar ada sekitar 2.000 kru, ada sekitar 2.500 kru di satu kapal. Jadi kita harus bisa mentraining mereka. Karena dulu as per my experience saya di kargo, saya kadet di kargo di kapal general kargo, kita nge-training 30 orang dan itu semua dari departemen kita, dari Marine Department. Jadi mudah untuk mengajari mereka hal-hal basic, kita mudah mengajari mereka dalam hal LSA, dalam hal firefighting, kita mudah karena mereka udah punya basicnya. Tapi kalau di kapal pesiar kita harus mengajari mereka yang emang benar-benar dari nol. Ada banyak departemen di kapal pesiar, ada departemen kasino, ada departemen restoran, ada departemen housekeeping, ada departemen IT, ada departemen HR. Jadi mereka kurang paham dengan LSA, mereka kurang paham dengan firefighting. Jadi kita harus menjelaskan sama mereka detail dari nol. Jadi itu yang sedikit PR buat kita. Dan sekali sesi biasanya itu sekitar 100 orang, kita menjelaskan sama mereka, kita nge-training mereka dalam suatu hall yang besar, sekitar kurang lebih 100 orang. Jadi mental itu yang perlu kita asah. Mental kita berani ngomong di depan orang, kita berani menunjukkan siapa diri kita nggak perlu malu. Mungkin ini yang ditekankan kita sama dosen-dosen kita, sama senior kita dulu waktu di kampus, mentalitas. Kita harus berani, kita harus berani dalam hal kebaikan, nggak boleh minder. Itu sih, jadi kayak kalau ada kesempatan kita ambil. Itu yang saya amati so far. Jadi saya menjelaskan beberapa materi sama mereka, saya mau training beberapa materi sama mereka, kurang lebih 100 orang, dan itu kita lakukan setiap minggu. Setiap selesai drill, kita ada training buat mereka per 100 orang karena ada sekitar 2.500 kru dan setiap minggunya ada sign on, sign off, sign on, sign off. Jadi setiap ada orang baru saya ajari lagi, ada orang baru saya ajari lagi. Jadi all about mentalities. Jadi 4 dari poin ini untuk pengembangan diri ini sangat penting karena satu sama lain itu berkesinambungan.
dari knowledge kita, communication skill, attitude, dan mentality. Itu jadi satu yang harus kita tingkatkan untuk mendapat pekerjaan yang lebih layak, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus di perusahaan yang kita inginkan. Mungkin ada sebagian yang pengen di perusahaan lain, di tanker, di mana, tapi menurut saya ini adalah fondasi yang penting untuk mengembangkan diri agar eh, kesempatan kita bekerja di perusahaan yang lebih baik yang kita inginkan itu terbuka. Jadi saya pengen teman-teman dari Indonesia juga, terutama di kelas ini, saya pengen pada sukses. Saya pengen mereka bisa, kalian semua, kita semua bisa bekerja di perusahaan yang kita inginkan. At least kita bisa membahagiakan keluarga kita, kita membahagiakan keluarga kita, dan kita bisa mengangkat derajat keluarga kita. Jadi sedikit berjuang, tidak apa-apa, at least kita mendapatkan hasil dari sebuah perjuangan. Jadi ya kalau bisa saya menekankan kepada teman-teman di kelas ini, knowledge itu penting, kita perlu tingkatin. Communication skills itu perlu kita tingkatin. Bahasa Inggris kita, English for Seafarers, kalian bisa baca buku English for Seafarers untuk meningkatkan mood dalam belajar. Terus kita belajar attitude kita, diperbaiki lagi attitude kita, dan mental yang positif dalam dunia kerja. Jadi ada salah satu kapten waktu saya lagi training, dia bilang sama saya, tidak peduli kamu di mana, wherever you are, wherever you work, if you have knowledge, nobody can touch you. Jadi dia menekankan kalau kita punya ilmu dalam sebuah bidang, nggak ada yang berani menjatuhkan kita. Kenapa kita terlihat minder? Kenapa kita terlihat minder dari orang-orang lain? Kenapa kita terlihat kalah mental sama orang-orang lain? Karena saya rasa kita kalah dalam knowledge. Karena kalau kita punya knowledge, kita bakal confidence, kita bakal percaya diri. Karena kalau kita punya knowledge di bidang kita, kita dalam dunia pelayaran, kita punya knowledge-nya, kita tahu SOP-nya, kita tahu SQM-nya, kita tahu semua alat yang ada di kapal, kita tahu prosedurnya di kapal, kita tahu regulation-nya, kita tahu rules-nya. I believe nobody can touch you. Jadi so far kita harus sering belajar, kita harus memaksimalkan waktu kita. Memang sedikit capek, tapi untuk kehidupan yang lebih baik, untuk pekerjaan yang lebih baik, dan tidak ada yang membuli kita, itu yang utama. Karena banyak dari, ya saya suka bikin konten dalam TikTok, saya suka konten dalam Instagram, banyak dari komen dari netizen, mereka tanya apakah nggak ada bully di kapal pesiar, karena rata-rata kan memang orang Eropa dan orang Asia didiskriminasi. Apakah ada diskriminasi orang Indonesia, diskriminasi orang Asia? Saya nggak pernah jawab itu karena bakal panjang. Jadi saya mau menekankan di sini, sebenarnya kalau itu bukan hanya di kapal pesiar, itu bukan hanya di dunia kerja di kapal, di pelayaran, bukan hanya di kapal, tapi di semua kerjaan saya percaya. Semua orang bakal dibully kalau kalian tidak tahu kerjaan kalian apa. Tapi semua orang bakal respect sama kalian kalau kalian tahu apa yang harus kalian kerjakan. So, saya pengen kalian, ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Kalau ada waktu kita belajar, ada waktu kita tambahan waktu, mungkin malas, ya bisa besoknya kita belajar. At least kita membaca setiap hari. Jangan mau kita dikata-katain sama orang, jangan mau kita dibully oleh orang, terutama dari negara lain. Kita harus punya integritas, kita harus punya idealisme. Kita harus punya idealisme. Kalau kita juga lebih dari mereka, kita lebih di atas mereka. Jadi kalau kita punya ilmu, kita punya knowledge, nggak ada yang berani ngata-ngatain kita, nggak ada yang berani ngebully kita. Alright. Dan yang kedua, yaitu berani menghadapi tantangan. Salah satu tantangan dalam dunia kerja adalah persaingan. Persaingan dunia kerja sangat beragam, mulai dari persaingan dalam mendapatkan posisi yang diinginkan hingga persaingan dalam menjaga kualitas kerja. You have to take a decision. Sometimes your decision will change your life. Ini sebuah quotes yang saya alami so far. Karena saya dulu bimbang, apakah saya mau lanjut di kapal pesiar atau saya pindah haluan ke perusahaan yang lain, karena saya tidak menggunakan ijazah saya sebagai officer kalau saya di kapal pesiar, karena saya hanya sebagai rating. Banyak omongan kanan kiri yang ngomongin saya, ngapain kamu di kapal pesiar kalau hanya menjadi kacung, ngapain kamu di kapal pesiar kalau
kamu cuma menjadi rating. Ya sedikit tamparan, sedikit masukan, tapi ada benernya. Ketika kita lama bukan di posisi kita, sama halnya kita tidak menggunakan ijazah kita selama kita bekerja. Jadi percuma kita kuliah selama 4 tahun, selama ini kita ngambil license, tapi kita tidak bekerja di bidang kita, kadang kita merasa rugi. Tapi kalau kita punya goals, kita punya yakin, kita punya kemampuan, grab it. Jangan dengerin omongan orang, percaya sama diri kita, believe in yourself. As long as you believe in yourself, as long as kamu percaya, confident, kamu punya knowledge itu, gak usah dengerin orang, kita grab, kita ambil kesempatan apa yang ada di depan kita coba push apa keinginan kita. Karena dalam tantangan dunia kerja, kalau kita udah masuk, itu beragam. Dari persaingan dapetin posisi, dari yang menjilat, dari yang ngata-ngatain, dari yang menjelek-jelekin, itu banyak. Jadi tergantung kita itu tuh as per experience gimana kita ngehandle itu semua. Jadi itu balik lagi sama mentality, balik lagi sama cara kita berkomunikasi. Jadi kalau bisa selama kalian yakin bisa bekerja di perusahaan yang bagus, bisa kalian percaya sama knowledge kalian. Kalau kalian belum yakin, pelajari dulu. Nggak ada salahnya belajar dulu. Kalau kalian yakin, coba apply. Karena jangan sampai kesempatan yang datang itu sia-sia karena kita belum persiapan semaksimal mungkin. Jadi ya kita harus berani menghadapi tantangan, dan salah satu tantangan dalam dunia kerja itu adalah persaingan. Persaingan di dunia kerja sangat beragam, mulai dari persaingan mendapatkan posisi yang diinginkan hingga persaingan dalam menjaga kualitas kerja. Dan yang action plan ini sangat penting. Action plan ini perlu kita buat untuk kedepannya. Mungkin ada sebagian dari rekan-rekan yang sudah bekerja, kalau sudah sesuai dari minat kita, kalau sudah sesuai dari perusahaan yang kita inginkan, it's okay. Kalian bisa improve lagi untuk posisi yang lebih tinggi. Tapi kalau ada teman-teman yang lagi mau cari kerja, ada yang baru lulus, terus kalian pengen pindah perusahaan ke perusahaan lebih baik, gak ada salahnya kalian harus bikin action plan ini. Jadi saya bikin action plan ini waktu saya di kamar, saya taruh di tembok karena at least setiap hari saya melihat apa yang harus saya lakukan dan apa tujuan saya melakukan itu. Karena ada saatnya kita tuh malas, ada saatnya kita tuh lazy, ada saatnya kita kayak ngapain sih kita kerja kayak gini, ngapain sih kita di perusahaan ini. Tapi kalau kita punya action plan, kita bakal ingat sama tujuan kita bakal ingat sama apa goals kita dan kita harus ngapain untuk mencapai ini. Jadi yang saya lakukan dulu adalah write your plan. Jadi saya menulisnya itu di kamar saya, di kapal, di kamar saya, di cabin atau di rumah saya tulis plan saya. Saya pengen kerja di perusahaan ini, saya pengen kerja di perusahaan apa, saya pengen gaji berapa, saya pengen per bulan salary saya berapa, saya pengen di perusahaan terbaik, saya pengen kayak gitu, semua ditulis. Setelah kalian punya plan, setelah kalian sudah tulis, kalian harus tahu kelemahan kalian. Ini step yang pertama, dan step yang kedua, kalian harus tahu kelemahan kalian. Know your weakness. Jadi kalau as per my experience, weakness yang awal-awal saya tulis, saya tuh lemah dalam bahasa Inggris. Lemah dalam bahasa Inggris, terus saya introvert, terus saya tuh tidak bisa ngomong di depan orang. Jadi saya pemalu. Jadi saya pemalu dan saya nggak bisa ngomong di depan orang. Jadi ini semua yang saya tingkatin. Ini semua yang saya tulis, dan knowledge saya juga lemah. Karena dulu waktu dalam kuliah saya terlalu banyak leye-leye, terlalu banyak tidur, terlalu banyak main-main, sampai saya lupa sama tujuan saya kuliah itu ngapain. Jadi setelah saya tulis kelemahan saya, contoh bahasa Inggris saya lemah,
Saya orangnya introvert, saya orangnya pemalu, ngomong di depan orang, terus knowledge saya kurang. Saya tulis, dan biasanya saya tulis di note kecil. Note kecil saya taruh di saku saya. Jadi every time I read it, every time I see it. Jadi kita harus improve apa kelemahan kita. Jadi dari kelemahan ini kita plan yang ketiga adalah improve your weakness. Caranya gimana? Bahasa Inggris kalian bisa pelajari seperti yang saya bilang tadi dari lagu, dan introvert kalian bisa coba ngobrol sama orang. Berani ngomong sama orang, berani ngomong sama orang asing, berani ngomong sama strange people. Pemalu juga seperti itu, berani ngomong. Terus knowledge, kita bisa belajar dari YouTube, kita bisa belajar dari buku, karena zaman sekarang udah gak kayak dulu emang terpatok pada buku, kita harus beli buku, beli ini, dan sekarang dimudahin kalau emang tidak ada budget, kita bisa belajar dari Google, kita bisa belajar dari YouTube, kita bisa belajar dari sosial media. Banyak sekarang content creator laut yang mereka sharing tentang knowledge di kapal. Kita bisa ambil kita bisa ambil pengalamannya, kita bisa ambil ilmunya, kita serap dan kita belajar dari situ. Jadi sosial media bukan hal yang negatif kalau kita bisa memanfaatkannya dengan positif. Setelah kita tingkatin, improve kelemahan kita, baru kita bisa menjadikan kelemahan itu menjadi kekuatan kita dalam hal pekerjaan tentunya. Seperti saya, bahasa Inggris saya lemah, saya belajar, sekarang saya bisa ngomong depan orang dari berbagai negara, terutama di dunia kerja di kapal pesiar, kurang lebih saya bisa berani ngomong di depan 100 orang dalam bahasa Inggris dalam waktu 2 jam. Saya 2 jam bisa nge-training mereka full bahasa Inggris dari berbagai negara, berbagai posisi, berbagai usia. Misalnya mereka udah manajer, mereka udah supervisor yang udah bekerja lebih dari 10 tahun di perusahaan itu, dan mereka udah tahu semuanya, dan kita harus berani mengajari mereka. Kita harus berani nge-training mereka, karena saya percaya saya punya basic yang kuat. Bahasa Inggris saya udah improve, saya berani ngomong depan orang, terus saya punya knowledge. Jadi kalau kita punya knowledge, otomatis mental kita itu bakal naik. Kalau kita punya knowledge, mental kita naik, kepercayaan, confidence kita naik. Terus habis itu dalam hal bahasa Inggris kita harus tingkatin. Ketika kita punya knowledge bahasa Inggris yang bagus, jadi semuanya bakal berkesinambungan dan kita bakal berani dalam hal yang positif. Kita bakal berani ngomong depan orang, kita bakal berani nge-training orang, kita bakal berani ngajarin orang, tapi dalam batas attitude yang benar. Bukan mengajari, tapi kita sharing dengan seseorang. Kita sharing satu sama lain. Alright, jadi action plan ini penting. Kalau ada waktu kalian bisa tulis action plan kalian bisa tulis tujuan kalian apa, kalian bisa tulis seperti halnya yang saya lakukan sebelumnya, kalian bisa tulis kelemahan kalian, improve, benar-benar semua itu semua dari niat. Kalau kita niat pengen, nggak ada yang nggak mungkin. Banyak orang yang bilang sama saya agak susah jadi officer di kapal pesiar, itu nggak mungkin, dan itu puluhan bahkan ratusan orang yang ngomong ke saya waktu masih saya junior senior, saya mencoba saya apply, setiap bulan saya gagal, sampai 2 tahun setiap bulan saya apply dan saya gagal. Tapi banyak orang yang bilang hari ini sudahlah, itu nggak bisa, karena kita dari Asia, kita dari Indonesia, kita nggak bisa jadi officer di perusahaan ini, kita nggak bisa di kapal pesiar karena gini. Ketika kita yakin, kita percaya, impossible will be possible if you believe yourself. Alright, dan yang ketiga adalah fokus. Fokus ini tentang target. Fokus ini tentang goals. Fokus ini tentang tujuan dan cita-cita. Kalau kita punya cita-cita yang kuat, kita bakal melakukan apa saja untuk mencapai cita-cita itu. Kalau kita punya tekad yang kuat, kita punya mental yang kuat, sebenarnya itu semua tergantung sama environment, sama lingkungan kita. Makanya ada
pepatah yang ngomong kalau kita berteman sama orang penjual parfum kita bakalan ikut harum, kalau kita berteman sama orang penjual ikan kita bakalan bau ikan, kita berteman sama orang penjual daging kita bakal ikut bau daging. Itu semua tentang environmental. Makanya semakin kita fokus sama tujuan kita, biasanya kita kehilangan beberapa teman. That's wajar, that's a normal. Jadi kalau kita fokus sama tujuan kita, biasanya kita kehilangan beberapa teman karena mereka pikir kita berubah. Sebenarnya kita nggak berubah tapi kita grow. That's not the difference, but we are growing. Kita udah berbeda karena kita growing, bertumbuh. Karena kita punya fokus dan tujuan yang kita kejar. Fokus di sini dalam dunia kerja itu sangat penting. Fokus dalam hal kerja biasanya fokus ini bakal terbentuk kalau kita punya positive mindset. Positive mindset akan membuat kita fokus terhadap tujuan. Positive mindset will become a positive habit. Dari mindset yang positif, biasanya contohnya mindset yang positif, kita harus bangun. Kita harus bangun seperti halnya yang saya bilang tadi, action plan. Kita harus melakukan improving dari kelemahan kita. Apa saja yang harus kita lakukan, kita harus tulis. Kita harus tulis dari positive mindset ini, dari keinginan dan fokus ini, kita bakal terbentuk yang namanya positive habit. Kalian pikir habit itu bakal terbentuk dengan sendirinya? No, itu karena positive mindset. Karena kita pengen berada di posisi bagus, kita pengen bekerja di perusahaan baik. Habit apa yang dilakukan? Nggak mungkin saya bisa tidur selama 3 jam sehari selama 8 bulan. Kalau saya nggak fokus, kalau saya nggak punya positive mindset, itu bakal terbentuk positive habit. Karena dari positive habit ini, itu yang membawa kita ke tahap yang selanjutnya. Fokus untuk terus melakukan kebiasaan baik. Jadi, yang muslim kita sembahyang, yang muslim kita berdoa, sholat, beribadah itu yang utama. Terus habis itu kita belajar, dan habis itu kita melakukan hal-hal yang baik. Karena dari positive mindset, become positive habit. Positive habit ini sangat berdampak sama pekerjaan kita. Dan positive habit ini akan outputnya bakal keluar sama attitude. Kebiasaan kita dan cara kita berkomunikasi dan kebiasaan kita ini yang membentuk karakter kita. Jadi sebisa mungkin buang negative habits, buang negative mindset. Itu bisa menghancurkan apa tujuan kita, apa fokus kita ke depannya untuk mencapai tujuan. Jadi saya pengen rekan-rekan semuanya coba kita perbaiki lagi fokus kita. Kita tingkatin fokus kita perbaiki mindset kita, dan kita perbaiki habit kita. Positive mindset will become positive habit. Dan yang terakhir, focus on your goals. Sebenarnya hidup, kalau menurut Jawa, itu tuh sawang sinawang. Jadi kita melihat orang lain lebih baik, terus kita melihat rumput tetangga lebih hijau, karena hidup pada dasarnya memang sawang sinawang. Jadi fokus on your goal. Kalau kalian udah punya goals, udah tutup telinga, tutup mata, kita lakukan yang terbaik, apa yang ada di depan kita, terus kita kejar mimpi kita. Karena pada dasarnya setiap orang punya mimpi yang berbeda dan setiap orang punya goals yang berbeda. Jadi jangan biarin orang lain merusak goal kita. Jangan biarin orang lain merusak tujuan kita. Waktu saya masih di rating, banyak sekali yang ngomong, ngapain kamu di situ kalau hanya menjadi rating, ngapain kamu jadi kadet lagi, masa punya ijazah jadi kadet lagi. It's okay, why not? Jadi kayak kenapa tidak, kenapa enggak? Kalau kita punya tujuan, kita bisa ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, that's normal. Yang penting kita punya goals. Mereka kan nggak tahu goals kita, mereka nggak tahu apa yang telah kita usahain, apa yang telah kita lakukan. Jadi anggap itu sebagai semangat, anggap itu sebagai pecutan untuk kita lebih semangat lagi, untuk kita lebih fokus berkarir dalam pekerjaan kita untuk mencapai sukses yang kita inginkan. Jadi positive mindset become positive habit, karena dari habit ini kita bisa fokus untuk mencapai goals kita. Itu kalau menurut saya yang terpenting, karena tiga-tiganya bakal menunjang kita dalam berkarir untuk posisi yang lebih baik.
ada beberapa orang kapten dari waktu saya masih di mes, mereka bilang sama saya sukses itu bukan tentang uang dan jabatan, tapi sukses adalah buah dari pengorbanan dan konsistensi. Ini yang saya pegang. Ini yang saya pegang. Jadi waktu dulu saya masih menjadi rating, saya nggak mengejar uangnya, saya nggak mengejar jabatannya. Karena yang saya kejar adalah uh, value. Yang saya tingkatin adalah kualitas diri saya. Saya nggak ngejar uangnya. Saya dulu nggak tahu salary untuk officer itu berapa. Saya nggak peduli itu. Dan saya nggak, emang saya bukan pure, bukan mencari uang. Karena saya ingin membuktikan kalau saya bisa. Saya ingin meningkatkan value saya ingin meningkatkan knowledge saya. Karena saya rasa kalau saya punya value, saya punya rasa, saya punya knowledge. Nggak mungkin seseorang digaji 5.000 tapi value mereka 10.000. That's impossible. Jadi apa yang kita dapat adalah buah dari apa yang kita tanam. Jadi kalau kita digaji 5.000, ya udah value kita 5.000, knowledge kita 5.000. Kalau kita mau salary kita naik jadi 10.000, tingkatin value kita, tingkatin knowledge kita sampai menyentuh di angka 10.000, sampai kita oke di posisi itu. Sebenarnya bukan tentang jabatan, bukan uang, tapi pengorbanan dan konsistensi. Ini yang susah. Kita harus konsistensi, kita harus stabil, kita harus terus-menerus setiap hari belajar, setiap hari cari lowongan kerja, setiap hari ke sana kemari, cari relasi, cari ini. Susah, tapi dari konsistensi ini buahnya adalah kesuksesan dari apa yang teman-teman cita-citakan. Keep learning, keep climbing, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Itu sih, itu yang terpenting menurut saya. Karena kebanyakan dari kita terlalu membandingkan sama orang lain. Kita lihat orang lain, wah kayaknya di kapal ini enak, kita pengen ke situ. Wah kayaknya di perusahaan ini enak, kita pengen ke situ. Karena kita terlalu banyak melihat perbandingan. Coba relaksikan dirimu, relaksikan diri kita, kayak kita cocoknya di apa ya kerjanya, kita cocok sama passionku ini di kapal apa ya, di perusahaan apa. Kalau kita udah tahu, kita kejar target itu, kita kejar goals itu, fokus on your goal and make your own success story. Jadi setiap orang punya suksesnya masing-masing, setiap orang punya ceritanya masing-masing. Jangan dengarkan orang. Kalau saya tekanin, hidup orang itu kan macam-macam ya rekan-rekan. Ada yang start dari bawah, ada yang start dari medium class, ada yang start emang dari orang kaya. Jadi setiap orang startnya beda-beda, finishnya pun beda-beda. Yang terpenting jangan bandingin orang. Kita semangat sama diri kita, bangun value kita, bangun knowledge kita, improve everything, improve mentality, improve value, improve knowledge, semuanya improve. Saya yakin kalau emang kita patut di posisi itu, kita bakal dapat posisi itu, tinggal tunggu waktunya dan tunggu kesempatan itu. Jadi sebelum kesempatan itu datang, tingkatin diri kita, siapin diri kita untuk masa depan yang lebih baik. Itu saja dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Saudara Hariri Sulaiman atas penjelasannya, sangat luar biasa sekali. Sangat memberikan kita wawasan dan bekal yang layak untuk kita semuanya. Kemudian untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab untuk rekan-rekan atau senior-senior yang mungkin penjelasannya Mas Hariri tadi perlu diperjelas lagi. Monggo silakan bertanya. Kita akan membuka sesi tanya jawab, bisa melalui fitur chat Q&A dan juga bisa langsung disampaikan melalui voice. Monggo teman-teman senior-senior, rekan-rekan yang mungkin perlu bertanya, silakan. Saatnya kita sesi tanya jawab. Gilang, mau tanya? Siap, mohon izin. Selamat malam, senior. Mohon izin mau bertanya, senior. Ya, silakan. Siap, selamat malam, senior. Sedikit cerita, senior. Mohon izin, kemarin pada tanggal 6 saya tuh dapat informasi dari Instagramnya Equinox
Itu untuk pengumpulan CV untuk mengapply di Royal Caribbean Group. Terus tapi pada dasarnya saya tuh masih ragu karena eh, basic saya tuh semasa kadet tuh saya di kapal offshore di Logindo. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya agar kita tuh biar confident tampil di depan orang banyak gitu. Terus habis itu dengan knowledge kita yang masih fresh graduate ini itu masih agak kurang gitu sebenarnya. Terus apalagi saya juga agak agak introvert juga. Terus apa ya? Saya tuh gampang terpengaruh sama teman-teman saya. Apalagi saya kan dulu kan saya di pondok, terus habis itu keluar dari pondok tuh kayak gampang terpengaruh gitu sama teman-teman saya gitu sebenarnya. Mohon izin, eh, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Gilang, pertanyaan cukup baik. Kemudian untuk rekan-rekan yang lain mungkin ada pertanyaan yang lebih lagi untuk Mohon maaf Mas Sadani, mungkin bisa saya jawab dulu ya satu persatu Oke. jadi Oke. biar lebih enak. boleh Sinar, siap. Ya, jadi terima kasih untuk Mas Gilang untuk pertanyaannya. Eh, jadi kalau memang basicnya dari offshore, terus pengen pindah ke cruise atau dari offshore pengen pindah ke kargo, ada sedikit perbedaan mungkin dalam dalam job desk atau dalam dunia kerja. Tapi itu tuh bisa dipelajari kalau kita udah berada di dalamnya. Jadi kalau menurut saya yang perlu diperkuat itu basicnya. Basic sebagai navigationnya kita, basicnya sebagai navigator, basic kita sebagai perwira di atas kapal itu yang perlu ditingkatin. Seperti rules-nya, kita harus tahu rules-nya, regulation-nya kita harus tahu, terus basic-basic dari equipment-nya kita harus tahu. Jadi dimanapun kita ditempatin, kita tinggal menambah sedikit demi sedikit sesuai bidang yang telah kita pilih. Kalau kita udah basicnya udah kuat, kita mau ditaruh di mana aja, kita tinggal menyesuaikan. Jadi kalau seperti Mas Gilang kan baru lulus, mungkin kita bisa belajar lagi dari buku yang kita dapat di kampus, kita belajar dari sosial media, kita belajar dari YouTube, dari buku-buku, Mas Gilang bisa beli, English for Silver, kita bisa belajar ilmu pelayaran semuanya dari Google. Itu yang perlu ditingkatin. Dan yang kedua, kalau mau nge-apply di Equinox, saran saya nanti di sesi terakhir saya bakal bagiin link, jadi Mas Gilang bisa apply langsung di situ, jadi nggak perlu perantara Equinox. Jadi Mas Gilang langsung face to face sama office yang ada di Miami. Jadi nggak perlu Equinox, jadi tinggal apply posisi apa yang diinginkan. Kalau emang oke, mereka bakal membalas dan Mas Gilang bisa conversation langsung sama mereka. Jadi yang perlu ditingkatin kalau menurut saya sih knowledge-nya. Kalau kita sebelum mendapat kesempatan, knowledge kita udah oke. Kalau kita dapat kesempatan, dari keberuntungan itu yang dibilang orang. Jadi keberuntungan kalau kita siap, kesiapan kita oke, dan waktu kita tepat, beruntung itu bakal datang dengan sendirinya. Terus yang kedua, masalah apa tadi Mas Gilang yang tanya sama teman, masalah ini ya, ngikut temen. Ya, Ya, izin sinar, gampang berbaur kayak apa? Gampang terpengaruh saya kalau misalnya sama teman-teman gitu. Sinar, izin. ya, itu tuh kalau kalau saya yang saya lakukan dulu, saya dulu orangnya memang berteman sama semua orang, tapi saya bisa ngefilter. Jadi semua kita tuh berbaur sama teman untuk menambah relasi, untuk menambah apa ya, kayak networking dalam dunia kerja itu penting, sama senior, sama rekan seangkatan, sama junior itu penting untuk prospek kedepannya lebih baik. Tapi perlu juga ditekanin kalau memang berdampak buruk sama diri kita, kita perlu hindari. Makanya yang tadi saya bilang, semakin kita fokus sama tujuan kita, ada beberapa teman yang hilang di belakang kita. Karena mereka pikir kita berubah, sedangkan yang sebenarnya kita sedang bertumbuh. We are not changing, but we are growing. Jadi itu yang saya ingin tekanin. Udah, kamu harus bangun integritas, bangun idealisme. Kamu pengen apa, kamu pengen gimana, itu yang dibangun. Oh, saya pengen kerja di perusahaan ini, apa aja yang diperlukan di perusahaan ini, apa aja yang
perlu untuk jadi officer ini, Mas Gilang tulis, Mas Gilang improve bahasa Inggrisnya, knowledge-nya. Kalau udah oke, tinggal apply. Kalau mereka manggil, kesempatan datang, Mas Gilang siap, get it, you get it. You are in position. Kalau belum, try again, try again, try again. Nggak mungkin dari 1.000 peluru yang kita coba, nggak mungkin ada satu yang nggak kena. Itu tuh pasti kena. Yakin udah. Itu tinggal timing, tinggal waktu. Karena saya rasa sih sukses orang kan beda-beda ya. Ada yang sukses di usia 20, ada yang sukses di usia 35, bahkan Joe Biden aja dia jadi presiden di usia senja. Tapi Barack Obama jadi presiden di usia muda. Jadi tuh saya pikir setiap orang tuh punya suksesnya masing-masing. Waktu dan suksesnya masing-masing. Jadi jangan lirik kanan kiri, fokus sama tujuan kita. Tembak terus apa tujuan kita, tembak terus, gak mungkin dari 1.000 peluru gak ada yang menyasar. Percaya, kita tinggal nunggu waktu dan kita siapin diri kita untuk hal itu yang lebih baik. Oke? Siap, terima kasih atas jawabannya, Senior. Thank you. Terima kasih Mas Gilang sudah bertanya. Kemudian untuk rekan-rekan yang lain, apabila ada pertanyaan yang mau disampaikan, monggo kita buka sesi tanya jawab dengan fun. Bener, kita sharing-sharing di sini. Saya bisa belajar dari senior, bisa rekan-rekan, jadi saling sharing informasi. Mungkin Senior Wino ada pertanyaan, atau Senior Rangga, Senior Dimas, Senior Diki, dan rekan-rekan yang lain kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui sharing-sharing, sesi sharing kita ini. Monggo. Bang Andri, barangkali ada pertanyaan? Mas Angga? Cukup Mas, cukup. Senior Dimas? Ada. Ya. Gimana Senior? Atau Mas Dani mau bertanya, nggak apa-apa kalau Mas Dani mau bertanya. Nanti panjang Senior kalau saya bertanya. Ya mungkin pertanyaan saya gini Senior. Untuk perekrutmen di Equinox gitu ya Senior. Ini saya kepo juga sih Senior. Iya. Itu kan kita apply junior seaman ya Senior, masuk di Equinox itu. Nah kemudian itu kan biasanya yang ditanya itu kan ini biasanya sepengetahuan saya itu kan kadang diminta untuk buat rating, able, dan mungkin ada biaya-biaya yang lain nggak untuk masuk di situ itu. Kalau di Equinox waktu saya kenapa kok di Equinox, karena di Equinox itu ini hiring partnernya, partner resminya dari perusahaan saya, dari perusahaan Royal Caribbean. Hiring partnernya itu di Equinox. Mungkin kalau di beberapa partner yang lain, di agensi yang lain kita bakal ditarik uang, tapi kalau di Equinox 0 rupiah. Jadi kita ngurus visa, kita bayar sendiri, nanti diganti sama perusahaan waktu kita onboard. Terus dari tiket itu dari perusahaan, jadi kita nggak bayar apa-apa ke Equinox, 0 rupiah. Jadi saran saya kalau emang mau nge-apply ya nggak apa-apa, tapi saya bakal kasih linknya aja biar langsung ke office, itu lebih baik sih. Jadi kalian bisa langsung 101, jadi kalian bisa apply sesuai posisi yang benar-benar dibuka. Karena di Equinox mereka tidak menerima officer. Kita nggak bisa apply as officer, karena officer kan memang harus lulusan dari hiring sekolah mereka, dari US, dari UK, dari Norway. Jadi kalian kalau emang kayak Mas Gilang baru lulus, Mas Dani baru lulus, mau coba di kapal pesiar, kalian bisa apply sebagai kadet. Sebagai kadet dulu. Dan kalau kalian apply jadi junior seaman di Equinox itu nggak perlu lagi bikin rating, karena junior seaman itu nggak perlu able. Tapi kalau kalian dipromosi jadi OS, jadi AB, baru perlu kalian ambil able. Tapi kan
Tapi kan tujuan kalian bukan jadi able atau OS, tujuan kita jadi officer. Jadi saran saya nggak perlu ngambil able. Jadi kita di JS aja, di junior seaman. Kalau oke, kita apply jadi kadet, jadi officer. Jadi kita langsung lompat ke posisi itu. Jadi nggak perlu bikin able. Jadi ijazah kita dari kampus itu terpakai. Itu sih. Jadi itu lebih oke. Oh iya senior, untuk linknya tadi itu kan direct langsung dari Miami kan. Nah, berarti kalaupun saya atau teman-teman saya yang saya share itu kemudian langsung apply sebagai kadet, itu bisa ya senior. Berarti kan Bisa. garis bawah di sini kan cuma yang nggak bisa apply di Equinox sebagai kadet kapal pesiar itu berarti cuma di Equinox aja ya senior. Kalau di langsung dari Miami bisa ya senior. Bisa. Jadi saya bakal share sekarang biar teman-teman juga bisa lihat. Jadi bisa dicatat linknya dan bisa dipraktekin kalau ada waktu dan senior tertarik dan teman-teman tertarik bisa dicoba. Oke. Udah masuk gak Dan? Udah lihat? Sudah masuk senior. Ya. Jadi ini linknya. Kalian bisa coba buka rclctrack.com. rclctrack.com. Jadi ini adalah linknya, link dari perusahaan kita, Royal Caribbean. Kalau kalian pengen melamar sebagai pekerja di kapal pesiar, jadi rclctrack.com ini buat Royal Caribbean. Jadi ada banyak posisi di sini. Kalau kalian lihat, ada hotel, ada marine, ada private destination. Kalau hotel ya casino, entertainer, terus F&B, guest service, hotel, housekeeping, HR, semua itu banyak karena ada banyak departemen di kapal pesiar. Tapi kalau di marine ada deck, ada electrical, ada engine, ada security, ada administratif atau marine admin kita sebutnya. Jadi yang perlu kalian lihat kalau kalian mau mengapply sesuatu di posisi marine, kalian tinggal cek deck. Ini beberapa posisi yang lagi open. Jadi ada chief officer, ada GNTS safety officer, ada second officer, chief officer deck. Karena chief officer ada dua di kapal pesiar, ada chief officer deck dan chief officer safety. Yang chief officer deck ini fokus buat maintenance. Jadi mereka supervisornya bosun. Jadi chief officer deck buat maintenance, chief officer safety ini buat safety di kapal. Jadi ada chief officer dia open, GMTS open, second officer open, chief officer open, environmental officer. Di kapal pesiar itu ada environmentals. Biasanya mereka lulusan dari environmental. Mereka lulusan biologi di fakultas, di kampus-kampus yang memang terakreditasi dan bisa bekerja sama Royal. Mereka lulusan biologi, mereka bisa jadi environmental officer. Mereka bagian dari bridge officer juga. Terus ada third officer. Jadi saya dulu bisa langsung jadi second officer karena waktu saya nge-apply jadi kadet, mereka mengetes saya as a second officer. Jadi selama 3 bulan tes saya sebagai second officer dan alhamdulillahnya saya mendapat nilai yang bagus dan mereka offer langsung jadi second officer. Kalau mereka meng-offer saya, menawari saya jadi third officer, mungkin saya ditempatin di anak perusahaannya Royal yaitu di Celebrity Cruise Line. Jadi di situ ada third officer, kalian bisa apply jadi kadet. Kalian bisa apply jadi GMTS. Ini ada kadet. Jadi kalau kalian pengen lihat spesifikasinya, second officer tuh ngapain sih? Tinggal tap aja second officer, bakal keluar kayak gini. Second officer, you will support the first officer by carrying out watchkeeping and compliance with environmental safety and security regulations. Jadi kita tuh bakal bantu first officer dalam environmental safety dan security semuanya. Jadi unlimited. Jadi kalau dilihat di sini, you will also assist the safety officer in training. Jadi kita membantu training kru-kru yang ada di kapal pesiar during the drills, so they know what to do in the event of an emergency. Jadi kalian juga dijelasin di sini, kalian harus punya second officer if graduated from Maritime Academy. You have unlimited officer in charge. Kita punya, kalau kita lulusan dari akademi kita punya kelas 3, kita pasti punya unlimited officer in charge of navigation watch, endorsement, dan STCW training certificate. That's it. Jadi kalau kalian punya sertifikat, kalian punya endorsement, punya
license, punya ijazah, terus kalian bisa apply langsung sebagai officer. Bisa lihat di apply now, terus kalian masukin email kalian dan submit. That's it. Terus kalau kalian mau nge-apply sebagai kadet, ada di sini the cadet spesifikasinya. The cadet department is responsible for navigational safety and integrity of the vessels. In addition to navigation, this department ensures that all life-saving and firefighting equipment is ready and properly working at all the times. Jadi ya kita belajar, terus kita responsible navigation juga, safety juga, terus LSA, FFA semuanya. Jadi kalau kalian mau apply, tinggal lihat di sini. Kalau di Equinox itu tidak ada ini, jadi kita pasti ditempatin di junior seaman. Jadi spesial buat kelas ini, jadi kalian bisa tahu. Ini adalah linknya, kalian bisa apply di sini. Saran saya kalian bikin di sini dulu, di register, di login. Sebelum kalian apply, kalian login dulu. Kalian bikin akun, login. Ini adalah akunnya. Terus di bawah, are you new applicant? Yes, kalian kan baru apply, jadi enter here. Jadi di sini kalian bikin akunnya, namanya, terus nationality-nya, terus pengalamannya, terus baru kalian bikin akun. Setelah bikin akun, disubmit. Setelah itu baru kalian pilih lowongan kerja yang kalian inginkan. Jadi untuk spesifikasinya ada di sini, ada di marine ada, terus electrical ada, fourth electrical, third electrical, second electrical, terus ada engine juga ada, second engineer, third engineer, terus staff chief engineer malah ada juga open buat orang-orang junior engineman. Jadi dari deck malah gak ada junior sim, mereka buka bosun, oh ada junior seaman ada. Jadi ya gini, ini adalah linknya, kalian bisa cek di rclctrack.com. Nanti kalau emang kalau kalian login di sini, enter here, bikin akun. Setelah bikin akun, kalian bakal ada pilihan untuk apply yang tadi, baru kalian masukin seperti deck. Jadi kalian bisa semua, kalau kalian login dan bikin akun, itu kalian bisa masukin pengalaman kalian apa aja, ininya apa aja, terus usia kalian berapa, semua dilihat di situ. Jadi kayak CV-nya kalian. Ini mereka bakal lihat. Setelah oke, masukin email yang valid. Kalau oke, mereka bakal kontak kalian. Dan setelah itu baru kalian bisa kabari saya bakal support dari sisi saya ke office yang ada di Miami. Karena kalau belum mencapai standar requirement yang mereka mau, agak susah juga buat saya nge-push, karena mereka kan ada requirement sendiri. Kalau kalian udah lolos sama requirement yang mereka mau, saya bisa support sama port captain yang bantu saya so far. Jadi saya bisa email port captain untuk hire kalian sebagai posisi, ya bisa diterusin untuk tes yang selanjutnya, interview dan tes-tes yang lain. Oh iya Sindar, untuk kadet itu ada batasan limitation waktu itu nggak? Age, maksudnya umurnya gitu sih. Ada nggak sih? So far nggak ada sih, karena saya kemarin di kapal saya, tunggu ya. Dia di tahun, habis itu dia ke Evergreen 3 tahun. Jadi dia belum PD, tapi dia apply sebagai kadet dulu. Jadi mereka usianya 34 tahun, dia belajar usia berapapun. Ada rasa malu buat mereka sih, itu yang saya salut. Kadang kan kalau kita kayak saya sudah di posisi ini, ngapain belajar lagi, ngapain turun lagi, kayak gitu sih.
Kalau untuk minim nggak ada ya Nar? Untuk kita yang mungkin kalau di Indonesia kan rata-rata fresh graduate itu umurnya 22 atau 23 mungkin. Nggak ada Itu sih. nggak ada ini. Saya ketemu kadet. Saya pernah ketemu kadet yang usianya 18 tahun dari UK. Dari UK dia 18 tahun. Emang pinter orangnya, jadi mungkin cepat belajarnya. Terus ya udah usianya 18 tahun jadi kadet di kapal saya. Kayaknya sekarang kontrak terakhir dia jadi kadet, tinggal step selanjutnya untuk dites untuk jadi officer di perusahaan saya. Berarti after cut itu masih ada interview lagi ya Nar, buat ke jenjang berikutnya itu. Ada untuk mesti make sure kita benar-benar belajar dan qualified untuk posisi itu. Jadi ya nggak boleh berhenti belajar sih. Jadi ya itu linknya, mungkin senior yang tertarik bisa coba apply dari link itu rclctrack.com. Kalau rezeki insya Allah nanti kita sama-sama sharing. Bisa save nomor saya yang ada di grup, bisa chat saya nanti atau chat Mas Alif, nanti bisa sampaikan ke saya, nanti kita sama-sama support, sama-sama bantu satu sama lain. Siap. Terima kasih. Gitu. Ya mungkin Ada teman-teman atau senior-senior mau ada pertanyaan, saya ulangi sekali lagi sebelum kita mengakhiri sesi pertama ini untuk menuju sesi berikutnya, sesi kedua itu minggu ke depan. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi ini, apakah ada pertanyaan? Karena mengingat waktu sudah mau 2 jam kita Zoom. Mas Diki tadi tanya di live chat, kok gak keluar lagi ya, Mas Iya. Dani? Iya, kok gak keluar lagi ya? Nar? Atau Mas Diki bisa ngobrol, gak apa-apa kalau Iya. Bisa ini kayaknya. berkenan. Monggo, sinergiki. Oh ini. Hmm. Berapa kos yang harus kita keluarkan sebagai customer untuk bisa naik liburan di Royal Caribbean? Berapa hari dan apakah ada web resmi untuk mendapatkan promo? Ini yang Izin tanya tapi ini sedikit. Ya, oke. Jadi banyak yang bertanya juga sebenarnya gimana cara berlibur di kapal pesiar. Itu tuh kalian kalau mau di kapal pesiar itu tergantung itinerary-nya, jadi bayarnya. Kalau di US itu tuh agak mahal, biasanya range-nya 60 sampai 100 juta. Itu tuh karena tax-nya kan mahal di negara-negara maju, tax-nya tuh mahal, jadi dampaknya ke tiket kita mahal. Tapi kalau kalian mau mencoba di Singapura, Royal Caribbean yang di Singapura, Malaysia, Thailand cuma 3 hari 2 malam itu murah. Satu orang at least kayaknya setahu saya itu yang biasa sekitar 16 juta. Satu orang 16 juta itu tuh kamar yang biasa yang nggak ada balkoninya. Tapi kalau ada balkoni ya sedikit agak mahal, mungkin 2 kali lipat 30 juta. Tapi kalian bisa langsung ke websitenya. Saya coba share screen lagi. Kalian bisa open royalcaribbean.com. Jadi di royalcaribbean.com ini kalian bisa lihat di sini, kalian bisa mau cruising di Kokoki, kalian mau cruising di Caribbean, di Europe, di Alaska, semua ada di sini. Terus kalian bisa pilih kapalnya apa. Ini malah kita ada promo kayaknya. Kalau di Perfect Day, tapi ini di Amerika Selatan, di sana di Kokoki cuma 3 hari, nggak kemana-mana, cuma di pulau ini. Sekitar per person ini sekitar 7 juta, $500 lah. Ini sangat worth it sih. Ini worth it. Tapi kalau kalian mau di Australia itu lebih oke. Australia di sini
Australia di sini kalian bisa lihat. Jadi kita bisa ke Alaska, Alaska Season, Alaska Experience. Jadi sekitar kalau mau di Alaska ini di kapal saya nampak ini $2.600 per orang. Jadi sekitar 40 juta satu orang. 2.500, 2.600 berapa ya? Sekitar 35 juta. 35 jutaan satu orang. Ini 10 hari loh. Ini worth it menurut saya. Alaska Experience. Terus kalau mau jadi kalian bisa ngecek semua di sini sih, departure portnya di mana. Kalau kalian mau di kapal apa, kalian bisa cek di sini kapalnya. Semua tergantung kalian. Jadi bisa buka langsung royalcaribbean.com. Yang di Asia lebih murah, yang di Singapura tuh lebih murah sekitar 10 juta lah satu orang. Jadi kalau bawa keluarga saya sarankan worth it banget sih, sekali seumur hidup. Senior, itu berarti kalau misal kita departure dari Singapura, nanti back-nya juga di Singapura apa back-nya di next tujuan negara berikutnya? Back-nya di Singapura. Oh, berarti Back-nya di Singapura, jadi sesuai sama home port-nya kita naik. Jadi kalau itinerary-nya 3 hari 2 malam, itu biasanya hari pertama di Singapura, berangkat hari kedua di Thailand, di Pattaya, terus hari ketiganya di Penang di Malaysia, terus balik lagi ke Singapura baru kita turun ganti tahun lagi. Dan kalau di kapal pesiar itu kan semua fasilitas di dalam ada, jadi tergantung tiket yang kita beli. Sama kalau kita ke Jatim Park, jadi ada tiket terusan, ada tiket yang hanya permainan ini, jadi semua tergantung budget. Terus kalau memang mau yang murah, soalnya kalau makan semua gratis di situ, kecuali kalau kalian mau ke restoran tertentu baru bayar. Kalau permainan ada yang bayar, ada yang free. Terus mau fasilitas yang lain ada yang bayar, ada yang free. Kalau turun di satu negara, ada guide yang bakal nge-guide kita. Jadi kita biasanya nyampe jam 6 pagi, itu kita sudah keluar dan jalan-jalan. Jalan-jalan sampai sore, jam 6 sore kita berangkat lagi ke negara selanjutnya. Pagi nyampe, kita jalan-jalan lagi negara itu, sore berangkat lagi sampai ke negara selanjutnya. Beda halnya kalau yang agak mahal, yang tadi yang sekitar 40 juta satu orang, itu biasanya kita overnight. Jadi kita nyampe di satu negara, kita nginep di hotel mana di negara itu sekitar sehari, hari berikutnya baru berangkat ke negara berikutnya, terus nginep lagi 2 hari, hari berikutnya ke negara berikutnya. Jadi sesuaikan budget sih kalau emang mau berlibur, ajak keluarga, ya worth it sekali seumur hidup. Ya. Sudah puas Mas Diki untuk jawabannya. Sangat menjawab Mas Hari Ustaz. Amin, semangat, semoga bisa ini semua, bisa jalan-jalan semua. Ya, untuk rekan-rekan yang lain, apabila ada pertanyaan lagi, sekali lagi, mumpung belum saya tutup sesi ini, rekan-rekan yang mau bertanya silakan. Kalau cukup, saya akhiri sesi tanya jawab ini. Kemudian, siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon maaf saya baru gabung. Selamat malam. Iya. Selamat malam semua. Mas Hariri, Selamat Mas Dani, malam Mas Alif. Mas Angga, Mas Vino, Mas Gali, Mas Diki, Mas Malam, Senior. Andri. Terima kasih untuk Mas Hariri atas pemaparannya, sangat keren sekali, sangat insightful, banyak masukan dan
peserta-peserta yang ingin melanjutkan karirnya di dunia pelaut selanjutnya. Dan untuk kira-kira gimana peserta-peserta yang lain, materinya Mas Hari ini daging semua kan? Daging apa lebih dari daging semua? Daging wagyu senior, Oh, wah gila. Daging wagyu. sangat ini valuable, sangat Wah, sangat bervalue oke. ya. Ya, Terima kasih senior. ya. Dan mungkin sedikit juga pertanyaan sih Mas. Kalau Mas Hariri kan sudah beberapa kali kontrak di Royal Caribbean, itu untuk ijazahnya itu bagaimana Mas? Maksudnya begini, karena ada akademi khusus gitu dari Royal Caribbean. Nah, untuk ini masih pakai yang dari Indonesia apa sudah yang dari Royal Caribbean Mas? Betul. Yes, banyak yang tanya pertanyaan itu Mas. Jadi so far ijazah saya masih operasional. Ijazah saya masih operasional kelas 3. Jadi saya tinggal waiting list, jadi nunggu giliran untuk saya update ijazah saya di Amsterdam, di Safe Bridge di Amsterdam. Jadi insya Allah tahun depan kalau lancar, jadi giliran saya belajar di situ sekitar 8 bulan dan ujian juga di situ di Belanda. Nanti kalau ada license kita udah holding safety license, chief officer license kelas 2, itu insya Allah nanti bisa tes lagi untuk promosi ke posisi yang lebih atas Mas. Jadi so far kalau ijazah dari Indonesia untuk awal-awal aman sih Mas, untuk awal permulaan kita bekerja jadi officer aman kok, tapi nanti itu bakal diarahin sama perusahaan. Ya udah, kita kan requirement-nya di perusahaan lulusan ini, jadi kamu ngambil di sini ya, nanti diarahin. As long as ya, jadi as long as kita sesuai international regulation kan, STCW kita valid, terus pengalaman kita oke, ijazah kita oke, udah 3 itu udah oke. Kalau emang rezeki mereka manggil dan kita masuk ke perusahaan Royal, nanti mereka bakal ngarahin. Sekarang kamu sekolah di sini, waiting list segini, rencana kamu tahun ini sekolah, promosi kapan, mereka udah oke gitu Mas. Oh ya. Terima kasih Mas Hariri jawabannya ya. Sama Nur. Ya. Ya. Wah, berarti saat ini masih operasional, terus kemudian membuka peluang besar berarti buat Betul. di Indonesia. Betul. Jangan berkecil-hati kalau misalkan masih operasional, jadi masih banyak kesempatan untuk bisa melanjutkan ke ocean going gitu ya Mas Adi. Betul. Karena saya pikir kalau di luar tuh gak ada bedanya sih Nur, operasional sama manajemen. Kalau di perusahaan benar-benar valid dan bagus, mereka gak peduli operasional atau manajemen sih. Kayaknya itu cuma perusahaan Indonesia sih yang mempersusah itu operasional atau manajemen. Jadi ijazah 3 ya udah ijazah 3 aja, gak ada ijazah 3 operasional, gak ada ijazah 3 manajemen. Kayak semua sama aja gitu loh. Cuma kadang kayaknya ada beberapa agensi yang nakal, perusahaan yang nakal kayak bikin kita mempersusah pelaut kita gitu loh. Jadi saya gak sukanya itu sih. Ya. Oru gimana? Untuk orunya gimana itu? Oru nggak perlu, kayak di luar negeri tuh nggak perlu oru, GMDSS cukup. Jadi kayaknya sih ya, kalau oru tuh perusahaan Korea perlu oru, tapi kalau Evergreen, Masline itu udah nggak perlu oru, GMDSS cukup udah. Ya, karena memang GMDSS kita kan sudah termasuk oru operasional buat Yes. radio office tadi. Yes, jadi itu udah cukup. GMDSS sudah cukup. Saya oru nggak punya, oru saya nggak punya. Ya. Dan untuk Sebenarnya persiapannya ini Mas Hariri, kira-kira untuk bahasa Inggris itu standar yang mereka pakai itu ada mungkin TOEFL atau acuan IELTS dan Marlin test barangkali. Marlin test itu nggak ada tes. Kalau Marlin test itu nggak ada, karena mereka menilai bahasa Inggris kita langsung dari interview. Makanya kenapa kok
interview saya ada 6 kali. Jadi 4 sama port captain dan 2 ini sama HR manager. Ini yang 2 HR manager, satu fokus bahas masalah sertifikat kita sama experience. Yang satu ini fokus sama bahasa kita. Jadi bahasa Inggris kita yang ditanyain. Jadi mereka tanyanya experience kita, mereka tanyanya public speaking kita bisa komunikasi atau enggak, lancar atau enggak itu. Yang keempat orang itu, yang port captain mereka ke basic question yang biasa kita di perusahaan-perusahaan, experience, terus knowledge, regulation, rules, semua mereka tanyain. Jadi mereka fokusnya di interview langsung gitu sih, Lord, as per my experience. Jadi setelah interview oke, 6 orang itu, soalnya setiap minggu tuh 1 orang, jadi selama 6 minggu tuh cuma interview aja. Jadi sampai 6 kali. Betul. 6 kali di interviewnya, berarti bekal untuk teman-teman ini bisa dibuat catatan. Jadi interview kita harus confident, selalu Bener. bagian public speaking, ya public speaking kita harus menguasai. Bagi yang introvert ya, untuk bagi yang introvert, tips-tips dari Mas Hariri tadi sudah dijelaskan, banyak berlatih, banyak kosakata, banyak belajar bicara di depan cermin kalau misalkan masih introvert, banyak introvert. Ya. Benar. Kira-kira mau buka kelas interview nggak, Mas Hariri? Kalau teman-teman tertarik sih boleh sebenarnya, kalau teman-teman tertarik bisa kita wujudin. Ya, itu buat membuka confident teman-teman dan pelaut-pelaut Indonesia ini, misalkan pengen ke jenjang karir yang ocean going, boleh buka kelas yang English interviewing. Boleh, karena Itu ya ya sebenarnya kemarin saya mau ikut yang namanya Chief siapa Nikolai, itu dia membuka konsultan untuk interview by LNG Ships. Nah kemarin tuh aku masuk di kelasnya beliau, itu diajarin untuk tips how to change to apa yang minat ke LNG ya sebenarnya, terus di briefing di situ. Jadi dia tuh buat kelas itu kemarin tuh $30 atau $15 sih sebenarnya. Itu tapi dia tuh emang udah berakhir karirnya di laut, itu sudah diangkat, sudah mau di darat, kemudian dia buka kayak jasa konsultan gitu loh ya. Untuk di LNG, tapi spesifiknya dia di LNG gitu. Itu sih Ya. itu cukup menarik sih senior, dan banyak beberapa negara-negara ikut juga di situ, dan artinya ya kalau senior bisa membuka itu ya mungkin kedepannya bagus sih untuk prospek ke depan teman-teman gitu sih senior. Ya sebenarnya saya pengen bikin kelas untuk khusus kapal pesiar, jadi lagi running, lagi proses. Mantap. Saya ada banyak lagi orang Indonesia yang berkarir di kapal pesiar, jadi itu sih tujuan saya, biar kita bisa menyebar lah, ada yang di kargo, ada yang di passenger, jadi semua masuk di semua segmen, karena saya rasa orang Indonesia nggak kalah kok sama orang-orang di luar sana. Kayak gitu. Iya sih, mantap senior. Yes. Siap. Ya betul Mas Hariri. Ya ditunggu saja ke teman-teman buat next kelasnya. Dari Kompas sendiri selalu mendukung dari program-programnya yang akan datang dari Mas Hariri. Kita akan bentuk kelas dalam kapal pesiar untuk khusus kapal pesiar, dan kelas untuk English interview khusus by seaman ya, khusus by profesi untuk officer apalagi, dan spesiali untuk departemen-departemen yang lain. Ya. Ini sangat Karena bermanfaat sekali ke depannya. Karena banyak yang bertanya di akun sosial media saya tuh, di DM tuh banyak yang tertarik tuh gimana cara join di kapal pesiar, caranya gimana. Jadi saya tuh gak bisa jawab satu persatu. Jadi saya pengen bikin kelas buat mereka, saya jelasin sekalian. Jadi oke,
Jadi semua kena, segmennya kena, dan orang-orang tuh gak salah masuk agensi, mereka gak kehilangan duit karena banyak dari mereka laporan ke saya, mereka kehilangan 40 juta, mereka kehilangan 50 juta, tapi mereka gak berangkat ke kapal pesiar. Itu tuh kayak, wah itu saya terpanggil sih, kayak saya tuh ngerasa kasihan. Mereka tuh kan bekerja cari uang buat keluarga, tapi mereka malah ditipu 40 juta. Itu kayak, itu kasihan. Jadi saya pengen bikin kelas yang benar-benar buat orang-orang yang mau ke kapal pesiar. Jadi saya kasih tahu caranya, saya kasih tahu gimana caranya interview, tes dan sebagainya sampai mereka bisa lolos. Jadi saya pengen bikin kelas itu biar nggak ada lagi orang-orang yang ditipu dari agensi-agensi yang bodong, karena saya juga dulu pernah ditipu sama sama apa itu namanya, kalau orang yang broker, saya dulu juga pernah ditipu sama broker. Wah itu sih, itu pengalaman yang menyakitkan. Jadi saya nggak pengen ada lagi orang-orang yang pakai broker. Jadi saya bikin kelas yang benar-benar oke buat orang-orang yang mau gabung di kapal pesiar. Jadi nggak ada lagi orang-orang yang pergi ke broker dan agensi yang abal-abal itu. Sampai puluhan juta ya berarti untuk demi kita mau on board di kapal pesiar rela puluhan juta. Jadi tapi Bener, kita mempersiapkan sendiri. bener. Karena mereka bilang udah 40 juta, udah minjem ke sana sini, malah ditipu. 40 juta kan banyak itu. 40 juta banyak, terus kasihan dia gak berangkat kerja dan ditipu kayak gitu kan, kasihan. Jadi karena dari pengalaman saya 0 rupiah buat kapal pesiar, benar-benar 0 rupiah. Dari tiket, dari visa requirement, kalau perlu ngambil visa US mereka ganti, mereka reimburse, tiket mereka kasih, hotel mereka kasih. Nggak punya uang, 0 rupiah. Jadi waktu nyampe di hotel baru makan. Itu biasanya kalau yang ditipu-tipu itu Sinar, biasanya itu anak perhotelan sih Sinar. Banyak juga itu yang kasus-kasus seperti itu. Bener. Jadi kemarin juga banyak perhotelan tuh yang kena tipu karena ya ke orang agensi-agensi gitu sih. Jadi mereka percaya gitu-gitu. Jadi ya saya pengen ngarahin mereka sih. Jadi makanya saya pengen bikin kelas kapal pesiar tuh dari semua departemen, dari deck, dari engine, dari marine, terus dari semua departemen. Perhotelan, F&B, kasino, IT, semua saya bakal kasih tahu mereka step-stepnya. Mantap, semoga lancar lah Sinar nanti project. Ya keren, ini keren masuk cita-cita buat untuk kita ya, cita-cita ini sangat keren sekali buat Mas Harini dan teman-teman. Barangkali yang ingin mau gabung nanti jangan lupa ya untuk stay tune di kelas ini sampai akhir. Nanti saya akan absen, melihat absensi, barangkali nanti ada yang sudah rutin, itu saya akan masukin list untuk mendapatkan diskon untuk kelasnya Mas Harini ini. Siap. Ya. Terima kasih pemaparannya Kak Harini. Terima kasih atas waktunya. Terima Sehat selalu. Ya. Ada yang mau lagi? Amin, ya rabbal alamin. Kalau sudah cukup kita akhiri sesi ini ya, untuk lanjut ke update ini. Kalau emang ada pertanyaan bisa ditanyain. Kalau oke, bisa kita tutup. Ya. Ayo silakan, mumpung masih ada satu Mas Gali. Ya, Mas Gali. Mas ya. Mas Gali silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum yang terakhir mungkin ya, saya mau tanyakan buat rekomendasi tempat buat kursus improve English Mas Harini di mana Mas? Oh gitu. Saya
kurang tahu tempat yang recommended, tapi mayoritas dari teman-teman saya itu mereka ke kampung Inggris, tapi saya nggak tahu mana tempat yang bagus, mana yang nggak. Karena dari pengalaman saya dulu nggak ada uang buat pergi ke tempat itu, saya nggak ada uang buat ke kampung Inggris, jadi yang saya lakuin, saya belajar mandiri. Jadi saya belajar dari lagu yang saya bilang tadi, saya belajar dari film, dan saya belajar dari YouTube karena saya rasa sekarang YouTube udah banyak YouTube channel yang ngajarin kita how to speak English properly, very well, how to speak English properly, bukan yes no sembarangan. Karena saya banyak lihat di live TikTok, banyak sekarang agensi yang buka live TikTok buat kita nge-apply, dan yang tanya pun itu bahasa Inggrisnya berantakan. Itu tuh miris sebenarnya. Jadi saya pengen tekankan kalau emang mau belajar, belajar sekalian yang baik, jangan hanya belajar. Kadang banyak orang yang bilang, kalau di luar negeri grammar gak dipakai, jadi kayak buang itu jauh-jauh. Kita belajar proper udah, kita belajar proper, kita belajar beneran. Jadi kita bisa belajar dari lagu, dari YouTube. YouTube bisa Mas Gali search, banyak kok di YouTube, kalian bisa search caranya how to speak English, how to learn English properly. Jadi banyak di situ. Terus kosakata juga mereka pelajari step by step. Ada juga aplikasi, saya lupa aplikasinya, tapi setiap minggu kita wajib store apa yang kita penuhi dari permintaan mereka. Banyak sekarang, banyak cara untuk bahasa Inggris. Tinggal di search di Google, cari caranya. Kalau emang ada dana lebih, finance lebih, bisa belajar ke kampung Inggris, bisa langsung praktek kalau di situ. Jadi bisa lihat-lihat mungkin rekomendasi di sosial media mana kampung Inggris yang bagus, bisa Mas Gali cari. Jadi kalau so far rekomendasi saya belum ada karena saya belum ada pengalaman ke kampung Inggris, Mas Gali. Saya belajar by myself dari Google, dari YouTube. Jadi itu aja dari saya, Mas Gali. Ya, terima kasih Kep Hari Ya, jawabannya. Sama-sama. ya. Sedikit menambahkan untuk Mas Gali, belajar di bidang English Maritime itu kalau di Pare ada memang dulu saya alumni Pare juga, memang saya berawal dari belajar lompat-lompat dari Pare. Di Pare itu saya ada rekomendasi tapi general English ya, bukan maritime English. Dulu karena di Pare itu kan belum ada English Maritime, jadi saya masuk ke Daffodil sama Global English tuh. Daffodil sama Global English, kenapa saya pilih di sana? Karena di sana recommended untuk public speaking, Pak. Public speaking dia di sana sangat favorit tempat kursus itu. Lalu di PIS juga sama, itu di PIS juga favorit tempatnya. Ya, cuman saya nggak di-endorse lah ya ini. Saya nggak di-endorse sama tempat khususnya, tapi itu rekomend kalau buat untuk public speaking, tapi general ya, bukan maritime. Nah, untuk yang Marine English ini ada beberapa tempat sudah untuk tahun 2021 kalau nggak salah sudah ada. Ada 2 tempat, yang satu lagi saya lupa namanya, dan yang satu ini namanya beasiswa pelaut. Itu bisa dicek di sosial media, Instagram itu ada beasiswa pelaut, dia bisa untuk kursus bahasa Inggris by online, by virtual gitu bisa. Cuman masalah harganya saya kurang paham ya. Kalau yang setahu saya untuk datang ke tempat kursus tersebut itu budget sekitar 2 juta. 2 juta untuk belajar sama dengan campnya di sana. Ya. Itu sih Mas Gali untuk tahu saya untuk yang di Pare ya. Dan yang penting sih konsisten, terus belajar ini konsisten bahasa Inggris dan praktis, jangan lupa untuk praktis ya. Kalau bisa kita untuk mengadakan kelas-kelas seperti ini, kalau misalkan praktis bahasa Inggris langsung, kira-kira ada yang terkendala enggak gitu. Halo. Aman nggak ya? Kalau
Kalau menurut saya bisa sih sebenarnya bisa langsung praktis ke bahasa Inggris, tapi mungkin kita awali dengan mix dulu English Indonesia gitu sih. Iya, masuk. Yes, of course. Yes. Ya, karena kita bisa tahu, kita saling koreksi kan. Memang kita intinya jangan malu, buang jauh-jauh itu kata-kata malu ya, karena kita nggak ngerti kesalahan-kesalahan kalau kita masih menyimpan kemaluan kita gitu. Walaupun kemaluan kita sudah disimpan, tapi kan itu kemaluan yang lain. Iya, benar. Sementara itu Mas Gali, semoga dapat referensinya, semoga bisa terus konsisten belajar bahasa Inggris. Sudah gini ya, kelihatannya sebelum kita mengakhiri, kita sudah di penghujung acara ya, sesi pertama. Sebelum kita berpamitan, yuk kita on-kan kamera semua, kita selfie atau screenshot satu-satu. Saya mohon untuk screenshot satu-satu, mau saya foto. Siap. Ya. Bagaimana ini? Yang lain ada Mas Andri, monggo. Mas Andri, Mas Angga, Mas Kiki, Mas Gali. Apa sih? Sudah semua. Mas Wino. Halo, Mas Wino masih berada di depan laptop. Ya, senior gimana? Oke. Ya, minta tolong videonya, kameranya dinyalakan. Ada ini mas. Sudah. Mas Diki, Tapi belum ada ini. Belum kelihatan. sudah sih Nur. Sudah. Tinggal Mas Diki yang belum. Itu Mas Kiki. Ayo. Ya. Saya hitungin ya. 1, 2, 3, senyum. Lagi. Tangannya gini semua. Enggak, tolong tangannya gini semua. Gini semua. Oh, ini sudah mati semua ya. Sudah sih Nur. Aman sih. Oh, sudah. Aman. Oke, Mas Dani sudah di foto ya tadi ya. Oke. Oh, saya screenshot. Sudah di foto Mas Dani. Belum sih Nur, sebentar. Oh ya. Silakan difoto. Mas Wino minta tolong kameranya bisa dinyalakan. Tangannya gini semua Oke, atau gini. hitungan 3. 1, 2, 3. 2, 3. Isu. Bentar Nur. Ya. Oh. Punya aku nggak bisa Nur, screenshot Nur. Punya sama. bisa.
besok kabeh dan nggon ngikutan piye. Trouble senior, maaf senior. Iya. Pelanggaran ini. Piye iki, aduh. Sudah ya. Udah ya senior ya. Oke. Ya. Semuanya keren-keren. Terima kasih. Terima kasih, saya apresiasi sekali Mas Haris insightful-nya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk gabung untuk menjadi peserta kelas online kami. Untuk sesi berikutnya tanggal 12 dan tanggal 17 kita akan membahas tentang modul 1 Singapura dengan saya. Bagi teman-teman yang sudah akan mempersiapkan maju ke modul 1, insya Allah akan saya bantu sebisa mungkin. Jangan khawatir, kita akan belajar sama-sama di sesi kedua dan ketiga nanti. Terima kasih banyak dari saya. Silakan Mas Hariri dan Mas Dani kalau misalkan ada pertambahan saya kembalikan. Terima kasih Mas Salif. Kalau dari saya udah cukup. Terima kasih. Salam buat keluarga, sukses semua, jaga kesehatan. Jangan lupa tetap jaga silaturahmi, kita tetap kontak satu sama lain. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Ya.